Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat ya di rumah. Ya berita baru-baru ini COVID-19 semakin meluas ya. Ya semoga saja kita dan keluarga kita dan semua orang sehat-sehat selalu dan dijauhkan dari COVID-19. Langsung saja saya akan membacakan part yang ketiga dari tulisan Agan Indra G057 di Kaskus. Jika kalian ingin membacanya sendiri, silakan klik link yang akan saya taruh di deskripsi. Untuk part yang ketiga, judulnya yaitu Yatmi, balik matane anak-anakku. Di sini saya akan menjadi pihak pertama atau si penulis. Selamat mendengarkan. Bapakku juga punya tanah garapan di area Tegal Salahan ini, tapi letaknya agak jauh dari Jalan Salahan. Kira-kira 200 meteran ke arah timur jalan. Meski begitu, gak kalah angker dari Jalan Salahan. Sebenarnya lahan itu bukan milik bapak, tapi milik tetangga. Bapak hanya menggarapnya, nanti kalau panen hasilnya dibagi dua. Praktek-praktek menggarap lahan orang dengan sistem bagi hasil begini sudah menjadi hal yang wajar di desa. Dan bapakku meski tidak memiliki sawah atau ladang sendiri, tapi memiliki beberapa lahan garapan milik orang lain. Lumayanlah, meski tidak memiliki lahan sendiri, tapi masih bisa mendapat penghasilan dari menggarap lahan orang. Aku sendiri sebagai anak yang baik dan berbakti kepada orang tua, meski masih kecil tapi suka membantu bapak kerja di ladang. Meski sebenarnya lebih banyak ngerecokin sih daripada membantu. Ya namanya juga anak kecil, bisa dimaklumin lah. Di tepi ladang yang digarap bapak ada sebuah batu hitam besar yang kata orang angker. Ada penunggunya. Tapi aku percaya gak percaya sih. Karena aku sendiri sering bermain-main di batu itu. Memanjatnya naik dan tiduran di atasnya. Dinaungi rindangnya pohon akasia di siang yang panas. Kan sejuk tuh. Dan aku juga gak pernah diganggu sama penunggu batu itu. Tapi lain lagi yang dialami Mbak Yatmi. Dia ini anaknya Li Parmin, pemilik lahan yang digarap Bapak Ani. Mbak Yatmi pernah mengalami kejadian yang mungkin gak akan pernah dilupakan selama hidupnya. Kejadian yang hampir merenggut nyawa anaknya. Jadi ceritanya begini. Mbak Yatmi ini sudah lama merantau ke Jakarta bersama suami dan anaknya. Saat itu masih dalam suasana lebaran. Lebaran lewat beberapa hari. Seperti para perantau pada umumnya, Mbak Yatmi dan keluarga pun juga mudik ke desa. Saat itu bersamaan dengan musim panen kacang tanah. Jadi meski masih dalam suasana lebaran, bapak, emak, dan aku sudah sibuk di ladang memanen kacang. Orang tua Mbak Yatmi juga ikut membantu. Mbak Yatmi sendiri juga ikut ke ladang bersama anak dan suaminya. Bukan ikut membantu bekerja sih, tapi tahu sendirilah orang dari kota, sibuk lihat-lihat pemandangan, foto sana, foto sini, main air di kali. Aneh menurutku. Ya, maklumlah, aku yang masih kecil dan belum mengenal kota. Wajar kalau merasa aneh. Masa pergi ke ladang pakai baju bagus, sendal bagus, dah gitu pakai kacamata hitam lagi. Lihat sawah dan sungai juga kayaknya seneng banget. Kayak orang gak pernah lihat sawah dan sungai saja. Tentu ngapain juga orang lagi kerja di ladang di foto-foto kayak pengantin saja di foto. Aku taunya yang suka di foto tuh ya orang yang jadi pengantin,
Maklumlah, zaman itu kamera foto masih merupakan barang yang sangat langka dan mewah. Mungkin karena capek berkeliling melihat-lihat, Mbak Yatmi beserta anak dan suaminya istirahat berteduh di bawah pohon akasia di dekat batu angker itu. Aku sedikit kesal juga waktu itu. Orang pada sibuk kerja kok malah pada asik-asik nyantai. Singkat cerita, sore pun datang. Kami pun bersiap-siap untuk pulang. Pekerjaan yang belum selesai akan dilanjutkan besok. Saat berjalan pulang, Mbak Yatmi sempat memujiku. Masih kecil tapi sudah rajin membantu orang tua bekerja. Aku juga dikasih duit 5.000 perak. Wah, aneh seneng banget tuh. Zaman itu duit 5.000 sangatlah banyak. Uang jajanku aja kalau nggak salah cuma 200 perak sehari. Saking senangnya, aku jadi lupa tuh rasa kesalku pada Mbak Yatmi yang nyantai-nyantai tidak membantu kerja tadi. Besoknya kami lanjut kerja lagi memanen kacang. Tapi kali ini Mbak Yatmi tidak ikut. Aku juga lihat Lik Parmin menaruh pencok bakal dan membakar dupa di dekat batu besar itu. Aneh. Aku jadi mikir pasti ada apa-apa nih. Ada yang digangguin sama penunggu batu itu. Tapi aku gak mikir jauh lagi. Pikiranku beralih ke pencok bakal yang ditaruh di dekat batu itu. Begitu Lik Parmin selesai bakar kemenyan dan baca mantra, langsung saja pencok bakalnya aku sikat. Lumayan, isinya ada telur ayam sama duit 100 perak. Telur duitnya aku ambil. Isi yang lainnya seperti kembang setaman, daun sirih, sejimpit beras kuning, seiris kunyit, dan lain-lain aku buang. Tapi aku masih penasaran kenapa Lik Parmin sampai guai di batu itu. Guai itu menaruh atau membuangnya. Aku pun diam-diam menguping obrolan bapakku dengan Lik Parmin. Ternyata benar ada yang mengganggu Mbak Yatmi. Siapa lagi kalau bukan penghuni batu besar itu. Jadi semenjak kemarin sore sepulang dari ladang, Mbak Yatmi merasa selalu ada yang mengikuti. Kemana-mana diikuti, tapi saat ditengok tidak ada siapa-siapa. Sampai malam pun Mbak Yatmi selalu gelisah dan tidak bisa tidur. Sampai saat tertidur, Mbak Yatmi mimpi aneh. Dia mimpi dia lagi tidur. Terus di samping tempat tidurnya ada perempuan yang duduk sambil melihat dia tidur. Cuma melihat aja. Tapi dengan tatapan yang aneh. Mbak Yatmi juga tidak kenal siapa perempuan itu. Besoknya lagi saat kembali bekerja, ternyata Lik Parmin masih guai lagi di batu besar itu. Wah, berarti Pak makin parah nih, pikirku. Tapi aku senang. Dapat telur ayam sama duit 100 perak lagi. Lagi-lagi aku kepo dan nguping obrolan bapak sama Lik Parmin. Ternyata Mbak Yatmi masih diganggu. Semalam Mbak Yatmi mimpi lagi didatangi perempuan yang sama dengan yang dimimpi kemarin malam. Namun kali ini bukan cuma melihat, tapi sudah berani mencengkram tangan Mbak Yatmi sambil bilang, "Balik no. Kembalikan. Begitu berulang-ulang. Mbak Yatmi bingung. Ia tidak merasa mengambil apa-apa saat di ladang. Cuma melihat-lihat dan berfotoria. Apa yang harus dikembalikan? Mbak juga masih merasa ada yang mengikuti kemanapun ia pergi. Bahkan saat mandi pun ia merasa ada yang memperhatikannya. Dan malamnya menjadi puncak dari teror tersebut. Anak Mbak Yatmi kesurupan. Selesai sholat isya di musola, Pak Mudin pun mengajak beberapa warga untuk ke rumah Lik Parmin. Aku dan teman-teman yang penasaran pun diam-diam mengikuti. Sampai di rumah Lik Parmin suasana sudah kacau. Alia, anak Mbak Yatmi yang kesurupan mengamuk. Matanya melotot,
Rambut dan pakaiannya sudah acak-acakan. Mulutnya mengoceh nggak jelas. Perabotan di rumah itu juga berantakan diacak-acak. Orang-orang yang mencoba menolong pun kewalahan. Aku sedikit takut juga. Anak perempuan kecil berusia 10 tahun mampu membanting laki-laki dewasa yang tubuhnya tinggi besar. Pak Mutin yang datang segera mendekati Alia sambil baca-baca doa. Alia menggeram dan melompat ke atas meja. Matanya melotot seolah menantang Pak Mutin. Assalamualaikum. Sampean sinten? Nopo luputi bocah niki kok sampean ganggu? Assalamualaikum. Kamu siapa? Apa salah anak ini sampai kamu ganggu? Pak Mutin mencoba berinteraksi dengan makhluk itu. Alia tertawa melengking. Suaranya serak dan berat seperti suara nenek-nenek. Lalu bocah itu mengibaskan kepalanya. Tatapannya beralih ke arah Mbak Yatmi yang meringkuk ketakutan di sudut rumah. Menungso elek, menungso kurang ajar, menungso murang toto, balekno matane anakku. Manusia jelek, manusia kurang ajar, manusia tak tahu aturan, kembalikan mata anakku. Alia membentak ke arah Mbak Yatmi. Iblis elek, kowe sing kurang ajar, wani-wani nih kowe ganggu gawe anake turune menungso. Saiku kok bali yo menyang alamu, yen ora bakal tak obong kowe nganggo ayat suci. Iblis jelek, kamu yang kurang ajar. Berani-beraninya kamu mengganggu anak keturunan manusia. Sekarang juga kembalilah ke alammu. Kalau tidak akan kubakar kamu dengan ayat suci. Gantian Pak Mutin yang membentak ke arah Alia. Alia kembali tertawa, mengigik masih dengan suara nenek-nenek yang serak. Wong tuwa elek, aku ora duwe urusan karo kowe. Ojo melu-melu. Wong wedok elek kuwi wis gawe matane anakku buta. Disabet nganggo godhong alang-alang. Aku njaluk matane anakku dibalekne waras kaya wingi-wingi. Yen ora, bocah iki bakal tak tawa, tak dadekno tumbal. Orang tua jelek, aku tidak punya urusan denganmu. Jangan ikut campur. Perempuan jelek itu membuat mata anakku buta, disabet dengan daun alang-alang. Aku minta mata anakku dikembalikan seperti sedia kala. Kalau tidak, anak ini akan aku bawa, aku jadikan tumbal. Kaya mengkono. Yo aku sing bakal nyaguhi nambani anakmu. Saiki bali yo, ojo ganggu gawe maneh marang bocah iki. Seperti itu. Baiklah kalau begitu. Aku yang akan menyanggupi untuk menyembuhkan mata anakmu. Sekarang pulanglah. Jangan pernah mengganggu anak ini lagi. Akhirnya dengan bantuan Pak Mutin, jin itu dapat diusir. Semua merasa lega. Tinggal Mbak Yatmi yang kini diinterogasi oleh Pak Mutin. Setelah mengingat-ingat agak lama, akhirnya Mbak Yatmi bercerita bahwa benar saat beristirahat di dekat batu besar itu, ia sempat merenggut daun alang-alang. Cuma sekedar iseng saja sih. Sebenarnya daun alang-alang dibuat main-mainan dan sempat juga disabetkan ke arah batu besar yang angker itu. Tanpa ia sadari bahwa daun alang-alang itu mengenai mata anak jin penunggu batu itu. Keesokan harinya seperti anjuran dari Pak Mutin, Lek Parmin mengadakan selamatan di batu besar itu, membawa nasi tumpeng dan ayam panggang, dan membaca doa-doa dipimpin langsung oleh Pak Mutin. Dan lagi-lagi, aku yang merasa diuntungkan. Kapan lagi bisa makan nasi tumpeng dan ayam panggang yang lezat dan gurih. Itu saja cerita atau kisah horor dari Agan Indra. Ya, ada seremnya juga ada lucunya sih. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komennya juga ya. Sampai jumpa lagi di part yang keempat insyaallah yang akan saya bacakan. Kalau bisa ya saya akan upload 1 hari sekali. Kalau tidak sempat ya 2 hari sekali lah. Kalau ada yang mau bercerita baik
suara dengan rekam suara atau menulis email, silakan kirim di amrindah01@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.